Kepada yang terhormat daripada dewan-dewan guru dan juga para staf pengajar, pengurus SDN Barambai 1, terutama kepada Bapak Kepala Sekolahnya yaitu Akhina Fillah Bapak Mus Mulyadi, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur dalam badan sehat walafiat, beserta istrinya pula yaitu Ibu Muslimah, mudah-mudahan juga sehat walafiat, dan juga yang hadir juga Mukarram Muhtaram Ustaz Ardi, mudah-mudahan juga mengabdi sehat walafiat, dan para wali murid atau wali siswa, para guru-guru yang lainnya, pengurus staf pengajar lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, perhatian saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari menjelang siang ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pandangan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita pada pagi menjelang siang ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah kita duduk dan bangun dari tempat ini melainkan yang tadinya kurang baik semuanya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan kepengenan hajat kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan dan cita-cita kita dimudahkan, dilancarkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan siswa-siswa yang berada di SDN Barambai 1 ini menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kali kedua saya menginjakkan kaki di SDN Barambai 1. Mudah-mudahan ini bukan silaturahmi yang terakhir, mungkin akan, tapi masih ada lagi silaturahmi selanjutnya nanti. Amin ya rabbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang daripada umatku yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya, kata Nabi, falyasil rahimahu, maka sambung tali silaturahmi di antara kalian. Jangan sekali-kali sedikit pun kita memutuskan tali silaturahmi di antara kita. Dan pentingnya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa hanya terjadi seorang saja kepada Nabi Muhammad. Gak ada makhluk lain pun, bahkan Nabi dan Rasul, yang mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa atau kejadian atau tragedi yang gak masuk di akal, dan yang gak masuk dengan ilmuwan manapun. Ilmuwan manapun atau secanggih apapun, profesor atau dokter manapun gak akan sanggup untuk memecahkan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi peristiwa Isra Mi'raj ini jangan sekali-kali kita menggunakan akal. Jangan sekali-kali kita ini menggunakan ilmu. Karena secanggih apapun ilmu kita, sehebat apapun kemampuan kita dalam berpikir, niscaya tidak akan sanggup untuk mengukur kehebatan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bahkan Allah pun memulai ayat daripada Isra dan Mi'raj ini dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah memulai dengan kalimat Subhana, maha sucinya, maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau pergi ke Jakarta saja
kalau pergi atau ke Surabaya itu membutuhkan waktu 3-5 jam menggunakan pesawat dari sini ke bandara, dari bandara sampai ke bandara Juanda itu bisa menggunakan waktu 4-5 jam. Ke Jakarta atau ke Bekasi ke tempat saya itu menggunakan waktu kurang lebih bisa sampai 6 dan 7 jam. Tapi peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah sampai ke Palestina itu yang sekarang tahun 2025 atau tahun 2024 saja yang teknologi begitu canggih membutuhkan waktu 15-18 jam. Paham nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya begini, ini Isra dan Mi'raj ya, perjalanan Nabi Muhammad dari mulai Makkah sampai Palestina. Dari Palestina naik ke 7 lapis langit. Itu ditempuh sama Nabi Muhammad dalam waktu sekejap saja, dalam waktu singkat. Jadi oleh karena itu saya pesan kepada semua wali murid atau semua guru, jangan sekali-kali kita tuntut anak-anak siswa atau murid ya. Jangan sekali-kali kita ini mengukur apapun mukjizat baginda Rasulullah SAW selalu dengan akal, selalu dengan ilmu. Akan tetapi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, yang berkaitan dengan mukjizatnya para rasul,